Halo adik-adik Super Kids, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Nah sebelumnya adik-adik, kakak mau ingatkan dulu untuk kalian semua bersiap ya untuk ibadah ini. Berpakaian rapi, tidak sambil makan, tidak sambil bermain, supaya adik-adik semua bisa mengikuti ibadah ini dengan baik. Oke, sekarang sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita lihat kreativitas kalian minggu lalu. Yuk! Wah adik-adik, kakak bisa lihat dari sini kreativitas kalian keren-keren semua ya. Adik-adik jangan patah semangat, kerjakan terus kreativitasnya setiap minggu supaya adik-adik juga bisa dapat poinnya ya. Sekarang mari kita mulai ibadah ini dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk kesempatan pada pagi hari ini kami bisa beribadah. Tuhan berkatilah ibadah kami supaya kami bisa mengikutinya dengan baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita memuliakan nama Tuhan. I will sing forever of your love come down. With my hands to heaven, shout your praises loud. I was lost in darkness when you pulled me out. I will sing forever of your love come down. I will sing forever of your love come down. With my hands to heaven, shout your praises loud. I was lost in darkness when you pulled me out. I will sing forever of your love come down. Oh, 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 I once was blind, I could not see. Chains of sin had shackled me. But God in heaven heard my plea. Jesus, Jesus rescued me. Jesus, Jesus rescued me. I will sing forever of your love come down. With my hands to heaven, shout your praises loud. I was lost in darkness when you pulled me out. I will sing forever of your love come down. Oh, 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 I once was blind, I could not see. Chains of sin had shackled me. But God in heaven heard my plea. Jesus, Jesus rescued me. Jesus, Jesus rescued me. I will sing forever of your love come down. With my hands to heaven, shout your praises loud. I was lost in darkness when you pulled me out. I will sing forever of your love come down. I will sing forever of your love come down. I will sing forever of your love come down. Oh, 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 Nah adik-adik, tiba waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Fani. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk kesempatan hari ini kami bisa mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolonglah kami supaya kami bisa duduk diam mendengarkan firman-Mu dan mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik Super Kid. Apa kabar adik-adik semua yang ada di rumah? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya adik-adik. Pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita. Siapa yang sudah siap untuk mendengarkan cerita? Wah, luar biasa ya adik-adik semua dalam keadaan semangat.
Nah adik-adik, pada suatu hari hiduplah sebuah keluarga pelanduk. Adik-adik ada yang pernah tahu nggak binatang pelanduk itu apa? Nah ada yang menyebutnya sebagai si kancil. Kalau pelanduk itu kan sejenisnya semacam rusa ya adik-adik ya. Tapi kalau rusa itu badannya besar. Beda dengan pelanduk. Kalau pelanduk itu badannya kecil, besarnya sebesar kelinci adik-adik. Pelanduk juga adalah binatang yang kecil dan lemah. Pada suatu hari, anak-anak pelanduk bermain di luar rumah. Ibu pelanduk berkata pada anak-anaknya, "Anak-anak, hati-hati kalau bermain di luar. Banyak binatang liar yang akan memakan kita." "Baik Bu, kami cuma mau mencari rerumputan saja." Nah, anak-anaknya berkata demikian adik-adik. Anak-anak pelanduk pun mereka sangat senang bermain di luar. Karena mereka bermain kejar-kejaran, mereka main sembunyi-sembunyian. "Ayo, aku kejar kamu ya Kak," kata si pelanduk bungsu. "Siapa takut? Aku juga akan kejar kamu, hayo," katanya. Saat mereka sedang asik bermain lari-larian, tiba-tiba ada burung elang yang terbang merendah. Hus! Sayapnya terdengar mengapak-ngapak adik-adik. "Awas, cepat, lari! Pulang ke rumah," kata sang kakak kepada adik-adiknya. Pelanduk-pelanduk itu pun secepatnya berlari pulang ke rumah. Sehingga burung elang itu pun tidak sempat untuk menyambar mereka adik-adik. Pelanduk itu kelelahan dan berebut masuk ke rumah mereka. Mereka yang terletak di celah-celah bukit batu adik-adik. Dan berkata, "Bu, bahaya Bu," kata sang kakak kepada ibunya. "Ada apa nak?" Tanya si ibunya dengan rasa ingin tahu. "Ada burung elang ingin menyambar kami yang sedang asik bermain Bu. Untunglah aku peringatkan adik-adik untuk segera pulang ke rumah kita. Hati-hati ya nak, ada banyak burung elang dan musuh-musuh kita yang ingin memangsa kita." Si ayah bilang berkata seperti itu. "Kita lawan saja Bu," kata si bungsu. "Kita ini binatang yang lemah nak. Si elang itu pun dapat dengan mudah menyambar kita dan menjadikan kita makanan empuk buat mereka," kata si ibunya berkata. "Dan bukan hanya elang saja ingin memakan kita." Si ayahnya ikut bicara juga adik-adik. Tetapi juga ada ular yang bunyinya apa? "Shh, sekali ular menerkam kita, matilah kita," kata si kakak yang sudah berpengalaman dalam hal ini. "Ular kan mulutnya kecil, mana bisa dia memakan kita?" tanya sang pelanduk tengah. "Bisa saja ular yang mulutnya tampak kecil bisa memakan kita loh. Apalagi kita yang badannya kecil adik-adik." "Wah, binatang apa lagi ya Bu yang ingin menerkam kita?" tanya si bungsu. "Ya banyak, ada burung raja wali, macan tutul dan anjing hutan serta musang." Nah si ibunya berkata seperti gitu. Si bungsunya nangis adik-adik, dia ketakutan. "Kenapa kamu menangis nak?" Ibunya berkata kepada pelanduk, "Aku takut Bu, ternyata jadi pelanduk itu ndak enak. Jadi binatang yang lemah, banyak musuh yang ingin menerkam kita. Aku takut diterkam binatang lain Bu. Aku ndak mau jadi pelanduk lagi." Mendengar tangis dan perkataan si bungsu, ibu dan ayahnya serta kakaknya tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, loh kok pada ketawa sih?" Si bungsu berkata seperti itu. Dia keheranan sambil menangis terus dengan lebih keras adik-adik. Kata sang ayah pelanduk menjelaskan, "Kita tidak perlu takut terhadap semua binatang-binatang itu. Ya adik-adik ya, memang kita tidak punya kekuatan apa-apa. Kita pelanduk adalah binatang yang lemah. Namun kita tidak perlu takut karena kita tinggal di rumah yang terbuat dari batu yang sangat keras. Semua binatang itu tidak sanggup menghancurkan rumah kita adik-adik. Rumah kita ini sangat kokoh dan kita tinggal di celah-celah bukit batu. Dan semua binatang itu tidak dapat menuju ke celah-celah kecil ini. Kita aman berlindung di rumah kita." Hebat kan? Makanya tadi kakak mengajak kita untuk berlari pulang ke rumah. Sang kakak menghibur si bungsu yang tadi menangis ketakutan. "Oh gitu, baiklah, aku tidak takut lagi sekarang. Setiap ada bahaya, aku akan segera pulang ke rumah."
rumah ini adalah tempat berlindung bagi kita. Nah, makanya jangan iri dengan rumah burung yang di atas pohon yang sangat tinggi sekali. Sarang burung mudah dirusak adik-adik, tetapi rumah kita tidak ada bisa yang membongkarnya. Si ayah berkata seperti itu. Hore! Begitulah cerita mengenai keluarga si pelanduk. Nah, dari cerita yang tadi kita dengar, kita juga dapat belajar adik-adik. Pelanduk itu adalah binatang yang paling lemah adik-adik. Sebenarnya kita juga bisa sakit, bisa lelah, bisa pusing. Dan mungkin ayah dan ibu kita tidak mempunyai uang juga adik-adik. Mungkin ada bencana yang kita hadapi. Mungkin juga banyak apa adik-adik? Ulangan di sekolahan, adik-adik juga mengalami banyak kebingungan. Nah adik-adik, tapi dari firman Tuhan yang tadi kita dengar, adik-adik tidak perlu takut menghadapi semuanya itu. Karena Tuhan ingin kita berlindung dari semua bahaya di sebuah rumah yang ada di celah bukit-bukit batu. Bukan berarti kita harus pindah rumah ya adik-adik ke bukit, bukan. Tetapi bukit batu di sini artinya Tuhan sendiri. Tuhan ingin kita berlindung pada Tuhan saat ada bahaya datang dalam hidup kita. Misalkan kita lagi sakit, Tuhan ingin Tuhan yang dapat menyembuhkan sakit penyakit kita adik-adik saat kita mengalami kesulitan dalam belajar, mungkin membaca, menulis, berhitung, dan lain-lain. Nah, datanglah pada Tuhan dalam doamu adik-adik. Karena Tuhan akan memberikanmu kepandaian, karena Tuhan adalah bukit batu dalam hidup kita adik-adik. Seperti Mazmur katakan apa adik-adik? Mazmur 18 ayat 2. Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku dan kota bentengku. Adik-adik tidak perlu takut sekarang ya dan sampai selama-lamanya. Karena kita punya tempat perlindungan yaitu Tuhan Yesus. Yuk sama-sama kita berdoa ya adik-adik. Kita mau tutup mata, lipat tangan kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh belajar firman Tuhan pagi hari ini. Mungkin kami hari ini sedang lemah, sedang sakit Tuhan, tapi kami percaya Engkaulah tempat perlindungan kami. Engkaulah gunung batu dan keselamatan kami Tuhan. Tuhan, Kau yang menyembuhkan setiap adik-adik kami yang mungkin sedang sakit hari ini ya Tuhan, yang mengalami kesulitan. Tuhan, Kau yang menolong setiap adik-adik kami. Tuhan, Kau memberikan hikmah serta kepandaian buat adik-adik kami dalam belajar. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati juga kedua orang tua kami, guru-guru sekolah minggu kami. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini, biar firman-Mu boleh bertumbuh dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik Super Kids. Di kreativitas kali ini kakak akan tunjukkan kalian gimana cara melipat baju supaya lemari kalian bersih dan beres. Yuk, pertama kita akan belajar cara melipat baju kaos. Pertama kita akan ambil ujungnya sini dan di tengahnya adik-adik diputar seperti ini dan langsung bisa seperti ini adik-adik. Simple banget adik-adik dan langsung ditaruh di lemari rapi seperti ini. Oke, next kita ke kemeja. Kita ambil belakangnya, taruh lengannya, kita kesampingkan seperti ini, kita cross seperti ini lagi di kedua tangannya, lalu kita lipat ujungnya seperti ini dan satunya juga kita lipat seperti ini adik-adik, lalu kita lipat bagi 3 adik-adik, 1, 2, 3. Oke, langsung aja kita next ke celana adik-adik. Ini paling simple adik-adik, kita tinggal lipat bagi seperti ini, kita lipat bagi 2, udah deh jadi. Nah adik-adik bisa lipat lagi, tapi kalau adik-adik nggak mau langsung lipat seperti ini juga boleh. Oke, sekarang untuk kaos kaki, ambil kaos kaki 1 seperti ini, lalu adik-adik lipat seperti ini ya, jadi seperti bola adik-adik, dan ambil ujungnya dan adik-adik wrap kaos kaki yang satu dengan yang lain, jadi seperti bola adik-adik.
jadi gampang ditaruh dan diambilnya nanti. Oke, itu saja untuk kreativitas minggu ini. Jangan lupa adik-adik untuk foto hasil liputan kalian. Wah adik-adik, sekarang kita sudah berada di akhir ibadah kita. Kakak mau ingetin lagi untuk kalian untuk mengerjakan kreativitasnya. Tinggal difoto dan dikirimkan ke grup WhatsApp Super Kids supaya kakak bisa tampilkan di ibadah Super Kids minggu depan. Oke adik-adik, mari kita tutupi ibadah ini dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak, kami sudah mengikuti ibadah ini dengan baik ya Bapak, dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan, kumpulkanlah kami minggu depan dengan kesehatan yang baik, biarkanlah kami bisa melakukan tugas-tugas kami seminggu depan ini dengan baik ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Tuhan sertailah kami, Tuhan jagalah kami selalu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan ya. Salam Super Kids, it's me. Dadah, God bless.